Pada video kali ini kita akan belajar apa itu persamaan trigonometri. Jadi, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri. Contohnya seperti berikut. Contohnya seperti pertama, sin X sama dengan 0, terus kedua sin X sama dengan cos X, ketiga sin X sama dengan tan X. Jadi dari tiga contoh ini kita bisa lihat bahwa setiap persamaan yang ada di sini itu memuat fungsi trigonometri. Jadi kalau kita ketemu persamaan yang memuat fungsi trigonometri aja, itu bisa kita sebut sebagai persamaan trigonometri. Tapi jika memuat fungsi lainnya seperti fungsi aljabar atau fungsi logaritma, itu tidak bisa kita bilang fungsi trigonometri doang, tapi bisa kita sebut sebagai fungsi persamaan fungsi campuran. Lalu coba kita pertanyakan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kita punya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X banding 1. Sedangkan nomor 2 kita punya sin X banding 1. Dari dua ini manakah yang merupakan persamaan trigonometri? Apakah 1 atau 2? Sebenarnya adalah dua-duanya. Cuma ada bedanya. Yang pertama, ini bisa kita bilang identitas trigonometri. Kenapa? Karena dia selalu berlaku untuk setiap nilai X. Sedangkan yang kedua, ini kita sebut persamaan trigonometri aja, karena nilai X-nya tidak berlaku untuk semuanya, cuma beberapa doang. Gitu. Concern kita adalah persamaan trigonometri yang kedua, yaitu mencari nantinya adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, bukan yang berbentuk identitas, yang dimana itu untuk setiap nilai X pasti berlaku. Untuk mencari solusi dari persamaan trigonometri itu kebagi dua, yaitu solusi prinsipal sama solusi umum. Apa bedanya solusi prinsipal sama solusi umum akan kita pelajari di video lainnya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit solusi umum itu dapatnya dari apa. Jadi solusi umum dari persamaan trigonometri sebenarnya ada banyak. Kenapa bisa banyak? Kita tahu fungsi trigonometri adalah fungsi yang periodik. Contohnya misalkan kita punya fungsi fx sama dengan sin x, dia gambar grafiknya adalah seperti berikut. Dan terus berulang-ulang. Misalkan kita pengen sin x sama dengan k, dimana misalkan k-nya di sini, namanya k. Berarti kan nilainya ada di sini, dan seterusnya. Sana nilai k-nya bisa ada di sini, ya kan? Kita dapat di sini adalah x1, kemudian di sini dapat x2, di sini dapat x3, di sini ada x0. Nilai x-nya ada banyak. Itulah mengapa nanti kita kenal dengan solusi umum. Jadi solusi umum dari geometri nanti berupa himpunan nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Begitulah kira-kira dari pendahuluan tentang persamaan trigonometri.